Di malam yang tenang ini, mari kita merenung dalam cahaya iman Kristiani tentang membangun karakter baik. Dalam keheningan malam, kita menyelami nilai-nilai kasih, kebaikan, dan kesetiaan, membiarkan Roh Kudus membimbing langkah-langkah kita dalam perjalanan membangun karakter yang mencerminkan kasih Kristus. Saat malam yang tenang ini kita diberi kesempatan untuk merenung, terutama ketika kita mendalami tema penting tentang membangun karakter baik dalam kerangka spiritualitas Kristen. Karakter adalah esensi dari siapa kita sebenarnya, dan bagaimana kita membentuknya memiliki dampak mendalam pada hidup kita dan orang lain. Dalam kitab suci, karakter baik ditempatkan pada dasar ajaran moral yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi panduan kita untuk membentuk karakter yang mencerminkan kehendak-Nya. Salah satu ayat yang mendasar adalah Galatia 5 ayat 22-23 yang merinci buah roh, termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah landasan karakter baik dalam perspektif Kristen. Membangun karakter baik dimulai dengan pengakuan bahwa kita sebagai manusia rentan terhadap godaan dan kelemahan. Namun, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, memungkinkan kita untuk tumbuh dan menjadi lebih baik setiap hari. Saat kita memahami dan menerima kasih-Nya, kita mampu mencerminkan kasih tersebut kepada orang lain, membangun karakter baik dengan dasar kasih yang mendalam. Penting untuk mengenali bahwa membangun karakter baik bukanlah upaya yang singkat, melainkan perjalanan sepanjang hidup. Dalam Roma 12 ayat 2, kita diajak untuk janganlah berpola menurut dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat memahami apa yang adalah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, yang sempurna. Ini menekankan pentingnya terus-menerus tumbuh dalam iman dan refleksi diri untuk memperkuat karakter yang baik. Karakter baik juga tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Dalam setiap interaksi, kita memiliki kesempatan untuk mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus kepada orang lain. Yesus sendiri memberikan teladan karakter yang tak tertandingi, mengajarkan untuk mencintai musuh, memberi tanpa pamrih, dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa-Nya. Selain itu, membangun karakter baik melibatkan keberanian untuk menghadapi ujian dan cobaan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, kita diajak untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan yang besar saat menghadapi berbagai ujian, karena ujian tersebut akan membentuk karakter kita dan membawa kita kepada kedewasaan. Setiap cobaan adalah batu lapis yang membentuk karakter kita menjadi lebih kokoh dan kukuh dalam iman. Melalui doa dan pemahaman firman Tuhan, kita mendapat kekuatan dan bijaksana untuk mengatasi godaan dan mengembangkan karakter yang baik. Doa bukan hanya sebagai sarana untuk memohon pertolongan, tetapi juga sebagai wadah untuk berserah dan mencari petunjuk-Nya dalam membentuk karakter kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai penutup, mari berkomitmen untuk terus membangun karakter baik dalam hidup kita. Dalam setiap langkah, mari cerminkan kasih, kebaikan, dan kesetiaan Kristus kepada dunia di sekitar kita. Melalui perjalanan ini, kita dapat memberikan kesaksian hidup yang menginspirasi dan memuliakan Tuhan. Semoga setiap malam menjadi kesempatan untuk merenung dan memperkuat tekad kita untuk membentuk karakter baik dalam kasih Kristus. Selamat malam Mary. Malam ini, mari kita bahas topik yang menarik, membangun karakter baik. Bagaimana menurutmu, apakah karakter yang baik itu terbentuk dari mana? Selamat malam juga. Saya pikir karakter baik berkembang dari nilai-nilai dan prinsip hidup yang kita anut. Nilai-nilai tersebut mencakup kasih, kejujuran, dan kebaikan yang diwarisi atau dipilih untuk dijalani. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Karakter baik menurutku juga berkaitan erat dengan bagaimana kita menanggapi ujian dan cobaan hidup. Tantangan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki karakter dan tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Benar. Tapi, menurutmu, apakah karakter baik ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bawaan atau lingkungan dan pengalaman hidup? Pertanyaan menarik. Saya rasa keduanya berperan. Ada faktor bawaan yang mendasari kepribadian kita, tetapi lingkungan dan pengalaman hidup juga memberikan kontribusi besar. Misalnya, melalui hubungan dengan orang-orang di sekitar, kita belajar nilai-nilai yang membentuk karakter kita. Setuju. Jadi, bagaimana menurutmu kita bisa mengembangkan karakter baik ini lebih lanjut? Adakah langkah-langkah konkret yang bisa diambil? Saya pikir, introspeksi diri adalah kuncinya. Kita perlu jujur melihat diri sendiri, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta bersedia untuk terus belajar dan tumbuh. Selain itu, membangun hubungan yang mendukung dan saling memotivasi juga penting. Itu benar.
Saling mendukung dalam mencapai karakter baik dapat mencakup dukungan moral, memberikan umpan balik konstruktif, dan menginspirasi satu sama lain untuk melakukan perubahan positif. Bagaimana menurutmu? Apakah ada contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang bisa memperkuat karakter baik? Tentu saja. Saya pikir, kejujuran dalam setiap situasi adalah langkah awal. Misalnya, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Selain itu, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar. Sangat setuju. Dan dalam konteks hubungan, bagaimana menurutmu kita bisa saling membangun karakter baik satu sama lain? Di dalam hubungan, komunikasi terbuka dan jujur sangat penting. Kita perlu saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dan tumbuh bersama dalam iman, kasih, dan pengertian. Selain itu, memaafkan dan memberi kesempatan untuk berubah juga kunci dalam membangun karakter baik dalam hubungan. Itu sangat bijak. Apakah menurutmu ada perbedaan antara karakter baik dalam konteks hubungan lintas agama? Meskipun ada banyak persamaan nilai dan prinsip bersama dalam hubungan lintas agama, dan mungkin ada beberapa perbedaan dalam penekanan atau praktik ibadah. Namun, esensi dari membangun karakter baik tetap bersifat universal. Terakhir, apa harapanmu dalam membangun karakter baik ini, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain? Harapanku sederhana, semoga melalui usaha dan tekad kita untuk membangun karakter baik, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, menciptakan lingkungan yang positif, dan mencerminkan kasih Kristus dalam segala aspek kehidupan. Itu suara hati yang luar biasa. Saya setuju, mari bersama-sama menjalani perjalanan untuk membangun karakter baik ini. Terima kasih telah berbagi pandanganmu. Terima kasih juga. Semoga perbincangan ini memberikan inspirasi bagi kita berdua dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Sekarang saatnya kita menutup perbincangan kita mengenai membangun karakter baik, dengan doa yang akan dibawakan oleh sahabat kita Mary. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, di akhir pembicaraan ini, kami bersyukur atas peluang merenung tentang membangun karakter baik. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk terus tumbuh dalam kebaikan, kasih, dan kesetiaan. Berikan kami kekuatan untuk mengatasi cobaan, dan pandu langkah-langkah kami menuju karakter yang mencerminkan Engkau. Kiranya setiap langkah yang kami ambil menjadi saksi kasih dan kebaikan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjalanan membentuk karakter baik ini. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Kita akhiri renungan malam ini dengan bertekad membangun karakter baik. Semoga tekad ini menjadi benih yang tumbuh, membimbing setiap langkah kita untuk mencerminkan kebaikan dan kasih dalam hidup sehari-hari. Kami akan hadir kembali esok hari untuk memberikan sahabat kekuatan dalam doa. Selamat malam dalam damai Kristus.